Selamat sore, kembali lagi bersama Putri dari Cikindo Channel. Kita bertempat sekarang di Cikindo Art Gallery. Kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu Bapak Udin Hoirudin. Halo Pak, apa kabar? Baik Rud. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Pak, pertama-tama silakan perkenalkan diri Bapak dulu Pak. Saya Udin Hoirudin, asal dari Pekalongan. Saya sejak kecil sudah seneng lukisan atau apa, dan memang bakat alam saya di situ kuat banget. Sampai saya masalah sekolah itu males, jadi senengnya malah kerja dari duit. Apalagi dulu kan waktu sekolah itu kan kadang-kadang orang tua ngasih sangu atau enggak ya, sampai saya sambil sekolah itu sampai bayangin paling enak itu jadi orang tua ya. Orang tua kan banyak duitnya, saya bisa masih kecil gitu, akhirnya malas sekolah aku. Ya udah berkarya, ambil kerja aja. Berarti dari kecil ya Bapak suka dengan seni lukis ya Pak ya? Oh iya, saya emang dimana tembok atau saya lukisin semua. Cuma karena orang kampung jadi ya nggak menghargai, nggak apa ya. Tapi aku nggak peduli. Di kayu, di apa, saya orek-orek. Semuanya diorek-orek ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sebetulnya sejak kapan tuh? Saya udah tertarik menekuni, mau tekun lah di dunia seni ini gitu. Itu ya sejak kecil ya, karena saya kalau waktu sekolah SD itu sering juara lomba lukis, saya selalu nomor 1. Waduh, hebat sekali. Cuma saya memang nggak mau sekolah, padahal guru-guru sayang semua. Udah lulus SD aja udah selesai. Malah guru-guru nanyain semua. Waktu itu bangsa tahun 60-an mungkin ya. Bangsa tahun 60-an. Nah itu, dan aku nggak mikirin sekolah itu penting gitu. Mungkin karena saya lebih pede nyari duit itu kali ya. Sampai ya kayak yang lain-lainnya pada ngatain setelah saya umur 40 apa 50 itu, Udin kamu kalau sekolah padahal pinter banget loh kamu. Tapi aku nggak mikirin itu. Aku yang penting berkarya, apa udah amat. Itu lebih asik kok daripada punya duit banyak gitu loh. Ya itu memang saya ngelundung aja alam. Malah kalau ada orang mau suruh ngelesin apa tuh ya saya bisa aja, padahal saya nggak pendidikan, nggak sekolah, nggak apa. Tapi memang udah terpanggil jiwanya ya Pak ya. Akhirnya saya mau menerapkannya ini gimana, caranya gimana. Aku malah nggak sengaja begitu datang ke rumah orang tua itu sama anak kecilnya, saya bilang, udah kamu mau gambar apa aja, saya nggak ngelarang. Karena saya nggak bisa mungkin ya. Dan anak itu malah seneng, nggak tertekan Jiwanya. Nah, dia bebas mau, nggak ada lukisan yang salah, karena itu kan karya manusia bukan Tuhan ya. Jadi tapi senangnya apa, saya bapaknya pernah ngadu aku juga, anakku diajar kowe seneng loh Udin, karena bodo amat mau gambar apa, padahal sih dia juga ya nggak ngerti caranya. Itu malah saya ambil hikmahnya di situ, malah oh ya benar, karena anak kecil kan. Iya. Justru dengan itu mungkin kreativitasnya jadi berkembang kali ya Pak ya? Ya, itu nanti dengan berjalannya waktu, dia umur atau apa kan, atau sering lihat pameran lukisan atau apa kan, akhirnya malah bisa lagi ya, tambah ilmu sendiri. Tambah ilmu sendiri ya Pak ya? Jadi lucu-lucu banget. Orang nggak
nggak sekolah ajar, udah kamu ngelukis enaknya, nggak usah terpaksa apa-apa. Udah saya cuma begitu aja. Pak, kalau boleh tahu nih, karya-karya apa sih yang udah pernah Bapak buat, Pak? Cerita dong, Pak. Oh, saya banyak banget. Saya mulai dari kulit kayu kombo, saya proses batik, saya bikin lukisan waktu tahun 90 berapa tuh. Yang anu kan, yang nyuting Indosiar malah. Itu orang bule malah yang suka itu karya-karya saya. Karena satu, saya coraknya primitif, terus penuangannya memang komposisinya enak banget. Jadi rata-rata yang beli orang asing. Apalagi saya kan jualan barang antik. Jadi selalu kalau saya yang lukis dibeli. Terus saya bikin lagi, nanti dibeli lagi. Keenakan di situ, jadi saya nggak sempet pameran. Nggak sempat pameran, kasihkan ya Pak ya, jual lukisan sama jual barang antik ya. Malah umur segini aja baru nyesel kenapa aku belum pernah pameran ya. Padahal karya-karyaku udah di luar udah banyak. Dan orang asing yang fanatik sama lukisan saya itu, saya kan namanya pedagang antik kan, beli lukisan orang lain juga. Siapa tahu saya nggak usah produksi, saya udah beli-beli punya orang lain. Tapi orang asing itu malah, ini punya Ayu, bukan, nggak mau dia. Maunya punya saya. Waduh, sampai pernah lucu ya. Saya lukis itu udah males nggak nerusin. Karya itu masih terbengkelai. Saya sampai nyerah. Udin itu berapa ditanya sama orang asing. Aku angkat tangan, aku udah nggak mau nerusin itu. Oh no problem, udah diambil tuh. Saya sampai mikirin ya, apakah ini buat cerita, ini kalau seniman lagi nggak mood, ini atau udah muak, atau udah apa gitu ya. Mungkin dia di seri begitu untuk nilai dari itunya mungkin. Itu sampai heran aku, orang asing tuh menghargai banget, biarpun nggak selesai ya udah nggak apa-apa, saya ambil. Hebat ah. Oh iya Pak, berarti kan karya-karya Bapak udah banyak nih. Coba di antara beberapa karya itu, mana sih yang paling mewakili emosi dan ekspresinya Bapak? Semuanya mewakili ya. Paling saya akhirnya saking bikin ini, akhirnya ya udah gini deh. Semuanya saya bikin, tapi saya patokan buat ciri khas saya masalah di pinggirnya aja. Jadi mungkin orang akan bingung, Udin ini kok nggak konsisten, gimana sih? Bikin motif ini, kayak serakah atau gimana ya. Padahal saya enggak. Saya memang selalu eksperimen aja terus. Nah, kalau yang lemah baru saya nggak masuk. Baru begitu yang, oh ini termasuk juga, biarpun serinya udah banyak, saya ngambil kesimpulan, oh saya udah ciri khasnya di pinggir aja deh. Jadi ada lukisan 5 macam atau 5 macam ya, ciri khasnya pinggir aja. Gitu aja. Berarti kalau orang lihat, udah tahu ini karyanya Pak Udin gitu ya. Nah, soalnya kalau nggak punya ciri khas itu susah Mbak untuk maju. Apalagi untuk sampai ke luar negeri itu ya. Makanya kalau lukis-lukis Indonesia itu ya kalau bisa Identitas kali ya, ciri khas gitu ya. Jangan udah melukis bagus, udah di situ aja puas. Padahal itu masih bisa digoyang lagi, dikorek lagi sampai menjadi apa, powernya keluar. Terus ini lukisan macan tapi kok kayak gayanya aneh nih. Explore terus, punya cat nggak punya cat, pokoknya tangan kita itu gerak aja, nanti terus ulang-ulang
kadang-kadang di meja atau kan keluar efek apa, akhirnya nemu apa ya, ide kreativitas apa gitu ya. akhirnya loh ini kok jadinya begini. Nah baru dimasukkan ke lukisan, nanti jatuhnya di posisi mana, ini yang ngorek-ngorek nggak sengaja dapat ide dari situ. Nah itu nanti bisa masuk ke lukisan, tapi masuknya nggak keseluruhan di wilayah apa, di bajunya apa, di rambutnya. Nah baru nanti dikombin lagi sama, akhirnya jadi karya yang beda. Itu contoh gampangnya aja begitu. Itu pasti. Kalau boleh tahu nih, karya apa lagi sih yang selanjutnya ingin Pak Udin buat? Ini dalam waktu dekat mungkin 2 bulan lagi ya. Saya mungkin tetap selalu sih nyari karya terus. Tapi nanti setelah pameran ini mungkin saya akan buka itu workshop untuk limbah plastik. Workshop limbah plastik. Jadi mungkin habis pameran selang sehari 2 hari mungkin ya. Mungkin seperti ini kali ya Pak ya? Seperti ini. Ini limbah plastik semua ini. Cuma kan ini berbentuk lukisan. Iya. Kalau yang mau berbentuk kayak tempat makanan, tempat apa itu ya harus memerlukan alat lagi. Oh, karena beda workshopnya seni rupa. Beda. Nah itu ya pakai resin, mesin bubut, baru jadi mangkok atau jadi piring. Itu mungkin karyanya akan lebih bagus lagi ya, dengan limbah plastik. Dan itu mungkin bisa sama apa, sehingga untuk makan untuk apa kan nggak bahaya, itu bisa. Iya. Tapi sementara yang saya workshop itu nanti ini dulu. Ini gampang, saya ajarin saat itu juga, nanti mereka udah lincah sendiri kok. Paling nanti kalau ada pertanyaan kan tinggal ngomong sama saya atau nanya Bode atau Mbak Anu, udah. Kan pamerannya tanggal 25 Juli Pak, 2021. Emang rencananya workshopnya kapan Pak? Ya habis pameran itu, mungkin di Cikindo sini. Ya kalau yang minat nanti ada selebarannya, paling bawa limbah plastik aja ke sini. Iya, biar jadi satu karya yang indah seperti ini ya Pak ya. Oh caranya begini. Apa sih syarat yang mau dibawa? Ya udah itu aja. Oh ya Pak, sebelumnya saya mau tanya Pak. Nanti kan tanggal 25 Juli itu ada pameran tunggal di Cikindo. Pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Udin dan mau mengharapkan audiensnya seperti apa? Ya terutama ya pesan saya ya belanja aja yang banyak sama lukisan saya. Masalahnya bukan apa-apa. Ini kalau yang korektor yang ngerti. Bener sih umur nggak ngerti ya. Mungkin bisa sekalian lihat ke dalam Pak. Ayo, nih. Bingkai. Oh di bingkai. Kalau saya nggak mikirin anatomi maupun wajah harus cantik. Kalau wajah harus cantik itu pelukis zaman abad 14 aja udah banyak ya Pak ya. Banyak dan bagus-bagus. Jadi saya penting penuangan keseluruhan, kesannya cantik, terus ekspresi. Nah, saya terutama ciri khasnya di sini aja. Di bingkai ya karena, Pak ya? Model lukisan saya modelnya banyak banget. Ada yang model kayak gini. Yang model kayak gini, yang ada cuma saya tok, apalagi bingkainya. Jadi saya pokoknya berkarya total keseluruhannya itu menurut saya sih bagus ya. Iya Pak, bagus ini Pak, bagus sekali. Gregetnya ada, terus nggak perlu yang sempurna kayak harus anatomi tepat liuknya atau
wajahnya gimana ya, ya pokoknya saya aktivitas pasar ya Pak ya. aktivitas gitu. Ini juga aktivitas berkumpul sama keluarga. Kalau boleh tahu Pak, ceritakan satu lukisan Bapak Pak. Ini temanya apa, judulnya, historinya apa Pak? Paling pasar. Pasar ya Pak ya. Pokoknya ini keseluruhannya ya mungkin pasar ya. Hmm. Kalau ini kan pasar kembang, jualan kembang-kembang ya. Jadi pasar, kalau lukisan yang pada umumnya pasar itu penuangannya pasar banget, terus ada orang-orangnya belanja gitu. Kalau aku kesana aja, yang penting ada aktivitas di situ, yaitu pasar gitu aja. Kalau untuk mencari inspirasinya sendiri gimana tuh Pak Udin? Saya nggak nunggu mood nggak apa, pokoknya kalau saya ingin lukis ya udah gitu. Yang penting udah ini kayak seperti ini. Coba aku mau nanya tuh. Pak Bode, tolong di shoot. Ini aku mau nanya. Apa ini seorang? Ya, Pak. Ini ada wajah dua orang, coba mata kamu jeli apa enggak? Tapi kalau nggak dapat, saya kasih tahu. Itu ada gambar orangnya dua loh. Coba, taruh. Kalau nggak nemu nanti saya kasih tahu, saya jelasin. Oh video baru. Itu antara bedanya. Ini ada figur Pak, dua orang. Ada. Jadi di situ ada dua orang di situ. Tinggal bisa nemu apa enggak kayak teka-teki gitu. Duh, aduh Putri nyerah Pak. Nah, ini saya jelasin ya. Iya. Kamu lihat jadi lukisan saya itu bagusnya dilihat dari jauh. Kalau dari dekat malah amburadul. Nih saya hitung kayak mata. Oh itu mata. Ini alis, ini hidung. Iya. Nah ini kepala ini. Ya toh? Iya benar. Kayak keseluruhannya hanya kayak satu orang. Betul. Yang satunya lagi ini. Oh itu mata dan mulutnya ya Pak ya? Mata, ini mulut. Oh. Ini kan keseluruhannya kepala nih. Iya. Nah ini badan, ini tangannya ke atas. Jadi kesan aja, nggak perlu. Oh nggak kelihatan ininya. Namanya juga kontemporer atau apa kan seenaknya aja. Yang penting bisa ngomong bahwa itu oh iya kan bener. Nah kalau yang gamblang-gamblang kan kayak gini, ini emang nyata ya. Iya, ini juga aktivitas lagi ya Pak ya? Iya. Semua. Saya ekspresi aja. Iya. Dan saya nggak mikirin, masuk cewek nggak putih atau apa, nggak usah dipikir ke situ, nanti nggak maju-maju. Yang penting pantai aja, mau mukanya hijau kayak mau apa bebas. Perkesenan itu kan nggak harus ngikutin yang sebenarnya. Iya. Pokoknya tertuang aja. Hebat sekali sosok Pak Udin ini ya. Ya, begitulah. Terima kasih Pak Udin atas penjelasan dan wawancara hari ini. Teman-teman, asik sekali bersama Pak Udin. Silakan sama-sama. nanti datang di pameran tunggal Bapak Udin Hoirudin di tanggal 25 Juli 2021 di Cikindo Art Gallery. Begitu juga workshopnya mungkin diadakan 1-2 hari setelah Pameran. open pameran ya Pak ya. Sekalian buat ngeramein sini. Iya, silakan teman-teman kumpulkan requirementnya dengan dari limbah plastik. Kita akan membuat suatu karya seni yang bernilai tinggi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.